Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja pertama, Negara Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim realisasi pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun 2020 beberapa hari lalu resmi disahkan. Presiden Joko Widodo meminta rancangan postur APBN lainnya, pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengakui pandemi COVID-19 membuat pemerintah mengubah postur perekonomian pada APBN 2020. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara merupakan salah satu kunci penting suksesnya negara kita. Sesuai dengan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2021 yang telah ditetapkan oleh pemerintah, APBN tahun 2021 ini terdiri dari pendapatan negara sebesar 1.700 triliun dan belanja negara sebesar 2.750 triliun. Dari jumlah pendapatan negara sebesar 1.700 triliun tadi, jika dibagi dengan rata-rata seluruh penduduk negara Indonesia sebanyak 260 juta jiwa, maka tiap orang itu bisa mendapatkan uang tunai sebesar 6 juta per orang loh. 6 jutaan per orang. Wow, banyak sekali kan? Dari jumlah yang tidak sedikit tadi, pasti akan tersisa sebuah pertanyaan bagi kita semua ya. Kalau memang negara kita ini memiliki uang sebanyak itu, ribuan triliun per tahunnya, lalu kemana semua uang itu pergi? Apakah itu hanya angka di atas kertas? Atau real ada? Saya Sali, selamat datang di episode ketiga The Story of APBN. APBN merupakan rencana keuangan yang disusun oleh pemerintah pusat. Disusun setiap tahun dan dituangkan dalam bentuk undang-undang yang disetujui oleh DPR. Tujuannya untuk apa? Tidak lain, tujuannya untuk pembangunan negara Indonesia. APBN ini mencatat seluruh pendapatan dan belanja negara kita tiap tahunnya, mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Penyusunan APBN itu dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan kemudian disetujui oleh DPR. Yap, seperti yang tadi sudah saya jelaskan di awal, harus mendapatkan persetujuan DPR karena APBN ini dituangkan dalam bentuk undang-undang dan setiap undang-undang harus mendapat persetujuan dari DPR. Kenapa? Karena undang-undang adalah aturan yang mengikat dan berdampak kepada semua kita, warga negara Indonesia. Dan kita semua 260 juta orang Indonesia tidak akan mungkin hadir atau melakukan voting untuk memberikan persetujuan ke setiap aturan yang pemerintah buat kan. Makanya itu diwakilkanlah oleh DPR sebagai wakil yang kita pilih sendiri. Kalau kalian masih bingung, gampangnya seperti ini nih ya. Anggap aja negara kita ini seorang manusia seperti kita yang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi untuk bisa terus hidup dengan layak. Untuk bisa hidup dengan layak tersebut, setiap bulan itu kita pasti sudah membagi pengeluaran kita sesuai dengan pos-posnya masing-masing kan. Ada yang untuk transport, ada yang untuk ngekos, ada yang untuk makan, minum, dan mungkin ada yang untuk dibagi ke saudara-saudara, dan sisanya mungkin untuk ditabung. Jika dilihat, semuanya itu merupakan pengeluaran untuk hidup kita yang lebih layak. Dan jika ditotal, anggap aja total pengeluaran kita setiap bulan itu 6 jutaan. Kita berani menargetkan pengeluaran kita sebesar 6 juta per bulan karena kita tahu bahwa tiap bulan kita mampu untuk menghasilkan 6 juta tadi. Hal yang sama terjadi dengan negara. Untuk bisa hidup dan mencapai target-target yang diinginkan dan menghidupi 260 juta rakyat negara Indonesia, untuk itulah negara kita menyusun sebuah daftar dokumen dan membuat list pendapatan dan untuk apa saja pendapatan itu dibelanjakan. Untuk dibelanjakan 1 tahun ke depan. Nah, itulah yang disebut dengan APBN.
Ini adalah bagian pendapatannya. Ada pajak, ada pendapatan negara bukan pajak atau PNBP, dan ada juga hibah. Untuk belanjanya sendiri ada bermacam-macam. Contohnya belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja bantuan sosial. Next episode, saya akan menjelaskan lebih rinci tentang pendapatan dan belanja negara. Dari mana uang negara kita diperoleh dan dibelanjakan untuk apa saja. Thanks for watching.